Kenapa yang dipermasalahkan selalu perbedaan? Padahal persamaan sangatlah banyak. Saya ada pengajian di Indonesia misalnya, ya teman-teman saya yang dari Salafi misalnya, ataupun di Indonesia ada komunitas besar Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama. Kemudian ada beberapa kelompok-kelompok asik-asik saja begitu. Teman-teman kita yang tidak terbiasa maulid, saya katakan kalian tidak perlu masuk ke dalam majelis ini. Kalian di luar tak masalah, kalian minum kopi dulu segala macam, tak masalah. Nanti setelah saya membahas tentang tafsir Al-Quran atau hadis, kalian masuk. Karena sesuai apa yang kalian maukan. Kenapa kok diperbesar masalah seperti itu? Jangan dipaksakan orang seperti itu. Kenapa kamu tidak mau dipaksa tapi kamu maksa orang lain untuk ikut kepada kamu? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi ke dalam podcast Bincang. Podcast yang membincangkan kisah-kisah menarik orang-orang yang terkenal, orang yang ternama dan berjaya, dan orang-orang yang memiliki kisah-kisah menarik dalam hidup mereka. Pada episod kali ini, sedikit berbeza sikit sebab kita bawakan tamu kita langsung daripada Indonesia, seorang guru dan juga sahabat saya, seorang pemimpin pondok pesantren di Indonesia, seorang pengusaha, orang yang juga membina selebriti-selebriti di Indonesia, dan juga orang yang terlibat dalam banyak pengislaman beberapa orang di Nusantara ini dan juga di Hong Kong. Beliau juga merupakan pemimpin Komuniti Internasional Cinta Rasul, Dr. Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf. Saya persilakan Al-Habib. Apa khabar Habib? Selamat datang ke Bincang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Baik, Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Lama tidak berjumpa. Oh, lama sangat kita tak berjumpa. Masya Allah. Alhamdulillah. Beliau ini luar biasa. Saya ngefans sekali. Enggak, terbalik Bib. Terbalik. Saya yang fan dengan Habib. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi Habib kebetulan ada program di sini. Dan kita ambil kesempatan untuk ambil kata-kata hikmah dan nasihat daripada beliau. Masya Allah. Tabarakallah. Habib, sementara Habib ada di sini ni, sebenarnya kami ada banyak persoalan. Masya Allah. Ialah banyak yang berlaku di Malaysia ni, pelbagai macam-macam fitnah yang berlaku, kekacauan dan sebagainya. Mungkin hari ini kita boleh dapat sedikit nasihat daripada Habib. Terutamanya ialah sekarang kita dah masuk antara fasa akhir, di fasa-fasa akhir zaman. Mungkin Habib boleh jelaskan sebenarnya apa kekacauan-kekacauan yang sedang berlaku ini dan bagaimana sikap kita sebagai orang Islam dalam menghadapinya, Bib. Bismillah, alhamdulillah, sallallahu wasallam wa baraka ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya berbahagia sekali karena berjumpa dengan sahabat lama saya, Bang Kokom. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan istiqamah. Amin. Adapun fitnah yang ada di akhir zaman dan kita berada di zaman yang betul-betul kacau. Sebenarnya yang kacau bukan zamannya, tapi orang yang tinggal di zaman tersebut. Kata Imam Syafi'i, na'ibu zamanana wal aibu fina wa ma li zamanina aibun siwana. Kita senantiasa memburukkan zaman kita, padahal yang buruk kita. Kita senantiasa menghina zaman kita dengan zaman rusak, zaman tak betul, zaman. Padahal yang rusak itu kita, orang yang hidup di zaman tersebut. Oleh karena itu kita sebenarnya tidak berhak mengatakan bahwa zaman ini adalah zaman yang rusak. Tapi kita yang hidup di zaman tersebut yang menjadikan dia rusak. Zaman Nabi Muhammad SAW menjadi zaman keemasan. Kenapa? Karena orang yang tinggal di zaman tersebut adalah orang-orang hebat. Orang-orang mulia. Di zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in. Kenapa menjadi mulia? Karena orang yang hidup pada masa itu adalah orang-orang yang hebat. Sementara sekarang ini kita berada di fase di mana semangat untuk berjuang tidak ada. Dan betul saja karena mungkin banyaknya ajaran-ajaran yang tidak jelas ataupun kekacauan yang ada ataupun sampainya kepada kita melalui media-media yang tidak bertanggung jawab. Sehingga yang sampai kepada kita adalah sesuatu yang tidak jelas. Betul atau tidak betul kita tidak tahu lagi. Mana yang betul kita tak tahu. Sehingga orang-orang sebagian sudah tinggalkan saja agama. Kenapa? Karena saya tak tahu yang mana yang betul, yang mana tak betul. Semua mengaku bahwa mereka betul. Kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru bidzaka. Kata seorang penyair, semua mengaku dirinya dekat dengan Laila. Ketika saya tanya kepada Laila, Laila tak kenal satu pun dari mereka. Jadi zaman ini memang zaman di mana orangnya membingungkan ya. Oleh karena itu kita kena senantiasa kembali kepada Allah
kembali kepada Rasulnya, tapi melalui jalur yang benar. Ada sebagian orang mengatakan saya kembali kepada Allah, saya ikut kepada Allah, saya ikut kepada Rasulullah, tapi dari media yang salah. Hasilnya tidak akan pernah betul. Oleh karena itu ada orang berkata kepada saya belum lama, beberapa tahun yang lalu, ada orang yang menggambar sosok Nabi Muhammad SAW, melukis, ada yang menjelek-jelekkan, ada yang menghina. Saya kata yang mereka lukis itu bukan Nabi Muhammad. Yang mereka lukis adalah sosok manusia yang mereka bayangkan dan mereka dapatkan dari media yang tidak bertanggung jawab tentang Nabi Muhammad, sehingga mereka kenal Nabi Muhammad seperti itu. Padahal Nabi Muhammad kalau mereka kenal pasti mereka sayang. Karena manusia suka kepada keindahan dan Nabi Muhammad adalah keindahan yang sesungguhnya. Nah, oleh karena itu banyak orang yang sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit khilaf, sedikit-sedikit katakan yang ini sesat, yang itu sesat. Kenapa? Boleh jadi dia mendapatkan agama dari orang yang salah, atau dari bacaan yang salah, atau langsung mengambil sesuatu tanpa tahu cara bagaimana untuk mengkonsumsinya. Yalah, di kala zaman yang membingungkan ini, Beb, saya nak tanya juga sebenarnya. Ada yang kata kita sekarang di zaman yang macam ni, minoriti yang lebih baik, Al-Ghuraba katanya. Ada juga yang kata kita kena bersama jamaah, kerana kata mereka Allah tidak himpunkan umat Nabi Muhammad dalam kesesatan. Jadi sebenarnya yang mana satu sebenarnya? Betul. Nabi Muhammad SAW itu utia jawami'ul kalim. Rasulullah SAW itu kesempurnaan. Banyak kita baca beberapa hadis, mungkin kalau orang yang tidak memahami hadis, dia akan kata bahwa Nabi tidak konsisten. Sekali mengata begini, sekali berkata seperti ini. Padahal Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang diberikan kesempurnaan di dalam pembicaraannya. Sehingga ada masanya Rasulullah SAW, contoh, ada orang yang jauh dari ibundanya, dekat sekali dengan ayahnya, datang kepada Nabi dan tanya kepada Nabi, siapa orang yang paling perlu untuk mendapatkan bakti dari saya? Kata Nabi, ibu kamu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Kemudian ibu kamu. Kemudian siapa Rasulullah? Kemudian ibu kamu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Kemudian bapak kamu. Kenapa? Karena Rasulullah membaca orang yang diajak bicara terlebih dahulu. Orang ini jauh dari ibunya. Di lain kesempatan ada seseorang yang dekat sekali kepada ibunya, tapi sama ayahnya jauh. Dia datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, ayah saya kalau datang ke rumah, dia senantiasa ambil duit saya. Padahal saya sudah bagi, tapi terus ambil uang saya tanpa izin kepada saya. Maka apa kata Nabi? Anta wa maluka li abik. Bukan saja harta yang dia ambil darimu, tapi kamu pun punya bapak kamu. Bukan hanya harta, tapi kamu saja adalah punya bapak kamu. Rasulullah SAW tidak berbicara tentang ibu di sini. Ada lagi orang datang kepada Nabi. Kalau Rasulullah SAW katakan, Rasulullah tahu dia adalah orang yang jauh daripada ayahnya. Rasulullah katakan, ridha Allah ada pada ridha bapak, dan murka Allah ada pada murka bapak. Rasulullah tak sebut ibu. Apakah ayah lebih mulia dari ibu? Tak. Tapi Rasulullah adalah kesempurnaan. Oleh karena itu ada hadis-hadis Rasulullah SAW yang sepertinya bertolak belakang. Bukan karena itu bertolak belakang, tapi karena yang memahami hadis tersebut adalah orang yang betul-betul harus menguasai keilmuannya. Sehingga orang awam jangan ambil satu dan tinggalkan sesuatu yang banyak. Atau dia ambil sesuai dengan apa yang dia fahami atau sesuatu yang sampai kepadanya. Namun dia kena bertanya kepada para ulama yang faham, kepada ilmu-ilmunya. Saya kasih satu contoh saja dalam mustalah misalnya. Ada satu athar mengatakan, Rasulullah SAW katakan, la adwa, tidak ada penyakit yang namanya penyakit menular. Ada orang yang baru baca hadis, ikut sunnah hijrah, dia kata, oh Nabi kata tak ada orang yang tidak ada penyakit yang menular. Dia terus post, dia kata ada dokter yang mengata bahwa penyakit menular, dokter sesat, dokter tidak sejalan dengan Nabi. Karena Nabi sesuai sunnah mengatakan bahwa tidak ada penyakit yang menular. Baik. Misalnya setelah dia baca, setelah itu ada athar mengatakan firra minal juzami firaraka minal asad. Kalau kamu melihat orang berpenyakit kusta, kamu lari dari dia sebagaimana kamu melihat harimau. Kenapa? Karena penyakit itu menular. Wah, dulu saya baca bahwa tidak ada penyakit menular. Setelah beberapa tahun saya baca, padahal saya sudah dakwahkan di mana bahwa dokter yang mengatakan bahwa penyakit menular itu adalah dokter yang tidak sesuai dengan sunnah. Tapi sekarang saya baca bahwa sesungguhnya ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya penyakit itu menular. Hingga dia bingung. Ini namanya di dalam ilmu hadis
Ada namanya jama', mengumpulkan antara hadis-hadis. Pemahamannya seperti apa? Karena Nabi Muhammad SAW ngomong seperti ini, ngomong seperti itu ada artinya. Mengikuti keseluruhan, karena umat Rasulullah tidak akan pernah bersepakat dengan kesesatan. Tapi ada hadis Rasulullah SAW di dalam amaliyah contohnya yang mengatakan bahwa agama dimulai daripada gharib, sesuatu yang asing kemudian akan menjadi asing, fatuba lil ghuraba. Ada sebagian ulama mengartikan bada'ad-din ghariban, dahulu mereka gharib itu artinya sesuatu yang aneh, sesuatu yang asing, sesuatu yang menakjubkan. Mereka semua berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa? Karena agama ini agama yang hebat. Jadi gharib di dalam bahasa Arab artinya aneh. Aneh bukan berarti bahwa tak nak mau melakukan. Tapi boleh jadi sesuatu yang aneh, sesuatu yang sesuatu yang istimewa. Wa sayaudu ghariban. Nanti agama Islam akan kembali seperti itu. Ini pemahaman sebagian ulama. Mereka katakan agama Islam akan menjadi agama yang agama yang mewah, agama yang hebat, agama yang direbutkan oleh semua orang. Maka beruntunglah orang-orang hebat pada masa itu. Bagaimana tidak? Para sahabat melihat kepada Nabi, melihat keindahan, melihat keutamaan, melihat kesempurnaan, melihat mukjizat. Sementara orang-orang seperti kita hanya membaca tentang Nabi, tapi kita beriman. Bagaimana mungkin kita tidak hebat? Kenapa kita selalu merendahkan diri kita padahal kita adalah orang yang mulia, orang yang hebat, orang yang agung. Begitu kurang lebih. Jadi pemahamannya bukan kita ambil langsung daripada ayatnya dan difahami sebegitu. Ada makna di sebalik setiap ayat betul. Dan juga hadis yang Nabi ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya Beb, kenapa berlaku banyak perpecahan sekarang Beb? Yang ini kata dia yang betul, yang ini kata lagi dia yang betul. Betul. Perbedaan itu adalah sunnatullah. Saya dan Bang Gokom berbeda hidung kita, berbeda telinga kita, berbeda mata kita. Nah, karena Allah kasih tunjuk kepada kita bahwa semua adalah perbedaan. Dan perbedaan adalah awal daripada mahabbah. Lelaki dengan perempuan berbeda sehingga mereka boleh menikah. Andai sama tak boleh menikah. Maka kenapa satu orang dengan satu orang yang lainnya ketika ada perbedaan mereka akan bermusuhan. Padahal hanya metode, hanya cara. Seseorang boleh sampai kepada angka bilangan 10 dengan cara 5 tambah 5. Ada lagi dengan cara 6 tambah 4. Mana yang lebih benar? Sama benar. Tapi punya cara yang berbeda. Jangan paksakan orang. Kamu sudah memiliki statement bahwa 5 cara kamu, kemudian kamu intip orang lain, dia 6 tambah 4, kamu ambil 6-nya saja, maka kamu tidak akan ada titik temu. Kamu menjadi 11 dan dia juga mungkin menjadi 11. Tidak ada titik temu sehingga sampai kepada target yang diinginkan yaitu 10. Perbedaan itu sesuatu yang wajar. Bahkan jangankan di zaman sekarang, di zaman Nabi Muhammadnya masih ada mereka berbeda pendapat. Nabi Muhammad SAW di dalam salah satu peperangan Banu Quraidah di tahun kelima, Rasulullah SAW katakan kepada para sahabat, karena Banu Quraidah ini musuh yang luar biasa, ngeselin, Yahudi yang ngeselin. Karena Yahudi ada yang baik kemudian dia masuk Islam ya. Betul. Nah, Rasulullah SAW juga bermuamalah dengan Yahudi. Ya, kita tidak pernah benci kepada orang yang bersalah, tapi kita benci kepada kesalahan orang tersebut. Ingat ini menjadi satu poin ya. Siapapun dia, apapun yang dia lakukan, manusia tetap manusia yang dimuliakan oleh Allah. Tapi apa yang dia perbuat itulah yang kita benci. Apa yang dia anut itulah yang kita benci. Makanya Nabi Muhammad SAW memiliki sifat azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Semua orang Nabi Muhammad SAW nakkan mereka masuk surga. Kalau kita tak, kita fokus di orangnya ini. Kamu berhak untuk membenci kesalahan seseorang, namun kamu tidak berhak untuk membenci orang yang bersalah. Karena setiap orang yang bersalah ada kemungkinan untuk berubah. Sayyidina Umar bin Khattab pagi hari masih mengasah pedangnya untuk bunuh Nabi. Sore hari Allah sudah rubah hatinya, rela dibunuh demi Nabi. Oman yadri, siapa yang tahu orang sekeras seperti itu boleh berubah. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika Banu Quraidah, kata Rasulullah SAW, ayo kita kepung semua sahabat datang ke sana. Dan jangan ada yang sholat asar kecuali kalau sudah sampai di sana. Akhirnya berjalan sahabat. Di pertengahan jalan ternyata macet lah, apalah, banyak inilah segala macam. Belum sampai ke sana. Waktu maghrib, waktu asar sudah mau selesai. Akhirnya sebagian sahabat inisiatif sholat di situ.
Kemudian ada kelompok sahabat Rasulullah SAW yang sholat di Banu Quraidah. Sholatnya pun setelah malam, selepas sholat Isya baru dia qadha sholatnya. Tapi sebagian sahabat enggak, inisiatif. Kita sholat saja dulu di sini. Takutnya sudah keluar waktunya. Orang yang berijtihad kemudian dia benar, tapi mereka pantas untuk berijtihad. Dapat pahala 2. Orang yang berijtihad kemudian salah, dia dapat pahala 1. Tapi kalau mampu untuk berijtihad, kalau kita ini muqallid semua pengikut, ikut kepada para ulama karena kita tuh belum paham. Oh, berarti hadis ini untuk orang yang layak dan mampu untuk beristihad. Iya tentu. Bukan untuk semua orang. Bukan. Oh. Ketika Rasulullah SAW datang, sahabat bercerita kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi, sesungguhnya sebagian di antara kami sudah sholat dan tidak mendengar ucapanmu karena berinisiatif ya. Karena Rasulullah SAW mungkin mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW beranggapan bahwa mungkin kami sampai di sana sebelum waktunya maghrib. Betul. Karena Nabi Muhammad SAW melakukan itu memang terkadang apa yang dilakukan oleh Nabi itu sengaja. Oh. Buat apa? Buat menjadi contoh kita nanti. Iya. Jadi banyak satu cerita dalam hadis yang sahih, Nabi Muhammad sholat zuhur, dalam riwayat sholat asar, sholat yang harusnya 4 rakaat, Nabi Muhammad sholat 2 rakaat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku siratis sholatu am nasit? Ya Rasulullah, kamu kenapa jadikan sholat ini hanya 2 rakaat? Atau memang kamu lupa? Kata Rasulullah SAW, sholatnya tidak diqasar dan saya tidak lupa. Wa innama bu'ithtu musyarri'an. Tapi saya diutus oleh Allah sebagai contoh. Contoh buat kita nih yang kalau sholat semua lupa. Ya, tak tahu ini rakaat berapa. Kalau Nabi tidak pernah mencontohkan, tak mungkin kita mendapatkan qudwah, panutan. Nah, hal-hal yang seperti itu terjadi di zaman Nabi. Perbedaan pendapat untuk menjadi contoh kepada kita. Kalau saya jelaskan, Abang Kokom, ini Masya Allah, perbedaan pendapat antara sahabat ini. Di zaman Nabi saja ada perbedaan. Apalagi di zaman Rasulullah SAW wafat. Wafat Rasulullah SAW itu pun ada perbedaan pendapat. Sayyidina Umar bin Khattab tetap keras bahwa Nabi bukan mati. Rasulullah tidak wafat. Rasulullah hanya pergi 40 malam nanti kembali lagi. Bahkan beliau katakan, man qala anna Muhammadan qad mat alautuhu bisayfi hadha. Yang berani katakan Nabi Muhammad mati, wafat, saya akan penggal kepalanya. Sayyidina Umar bin Khattab bukan tidak ada dalil di dalam berucap seperti itu, tapi Sayyidina Umar bin Khattab memiliki pemahaman di dalam ayat Al-Quran bahwa sesungguhnya kita ini ummatan wasatah litakunu syuhada 'alan nas wa yakunu ar-rasul 'alaikum syahida. Rasul itu akan menjadi saksi kalian, bukan hanya kami, akan tapi orang-orang yang hidup setelah kami. Jadi pemahamannya pengambilannya dari Al-Quran juga, tapi beliau memahami bahwa sebagai saksi bagi umat di kehidupan duniawi. Iya. Sementara tafsir mengatakan bahwa saksi nanti di kehidupan ukhrawi. Lalu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, wa ma Muhammadun illa rasul, bacakan ayat Al-Quran. Qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta qutila qalabtum ala aqabikum, dibacakan ayat Al-Quran. Kata Sayyidina Umar, ka'anni lam atlu hadhil ayat. Oh betul. Agak-agaknya saya ini belum pernah baca ayat ini, sehingga karena lupa dengan keadaan yang begitu hebat pada masa itu. Jadi marahnya pun ada dalilnya. Tapi yang betul dapat pahala 2, yang salah dapat pahala 1. Baik. Itu Rasulullah baru meninggal. Rasulullah selepas meninggal, di mana Rasulullah dikuburkan, semua berbeda pendapat. Oh, bukan satu pendapat? Bukan. Mereka berbeda pendapat. Apakah bersama sahabat di Baqi, apakah di sini, apakah di situ. Sudah ada perbedaan. Di zaman Rasulullah ada perbedaan. Rasulullah baru meninggal ada perbedaan. Ketika Rasulullah SAW mau dikebumikan ada perbedaan. Setelah itu juga siapa yang meneruskan menjadi penerus Nabi Muhammad SAW sebagai khalifah juga ada perbedaan. Sampai ada yang marah-marahan. Kemudian setelah itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memiliki pendapat bahwa kita harus perangi orang-orang yang menolak zakat. Juga ada perbedaan. Di zaman Sayyidina Umar ada perbedaan. Di zaman Sayyidina Uthman banyak perbedaan. Di zaman Sayyidina Ali banyak perbedaan. Zaman Muawiyah bin Abi Sufyan banyak perbedaan. Dan seterusnya sampai sekarang. Maknanya kita tak akan pernah terlepas daripada perbedaan. Tidak akan pernah berpisah daripada yang namanya perbedaan. Dan itu adalah sunnatullah. Maka perbedaan pasti ada. Dan orang yang pintar adalah orang yang bijaksana di dalam menerima perbedaan. Jadi kalau macam tu, apa sikap kita sebenarnya, Bib? Bila kita nampak perbedaan tu, sebab saya nampak bila masing-masing berbeza, masing-masing ingin menegaskan salah satu yang paling betul.
Dan akhirnya minta maaf cakap sampai ke tahap saling mengkafirkan. Bahkan yang mungkin apa yang saya nampak masing-masing ajak ke jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi bila saya tengok akhlaknya kenapa tidak mencerminkan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam? Betul. Itu macam mana sebenarnya, Bib? Perbedaan seperti yang saya katakan pasti ada, dan manusia semuanya berbeda. Perbedaan 1, 2, 3, tapi persamaan bisa boleh jadi ada 10, ada 20, ada 30. Kita sama-sama makan nasi lemak. Kita sama-sama minum kopi atau minum teh dan lain sebagainya. Kenapa yang dipermasalahkan selalu perbedaan? Padahal persamaan sangatlah banyak. Saya ada pengajian di Indonesia misalnya, ya teman-teman saya yang dari Salafi misalnya, ataupun di Indonesia ada komunitas besar Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama atau Persis, ya. Kemudian ada beberapa kelompok-kelompok asik-asik saja begitu. Teman-teman kita yang tidak terbiasa maulid, saya katakan kalian tidak perlu masuk ke dalam majelis ini. Kalian di luar tak masalah, kalian minum kopi dulu segala macam, tak masalah kalian dulu. Nanti setelah saya membahas tentang tafsir Al-Quran atau hadis, kalian masuk karena sesuai apa yang kalian maukan. Kenapa kok diperbesar masalah seperti itu? Oh, jadi macam tu boleh sebenarnya, Beb, Sebab saya rasa kat sini kalau nak buat macam tu, ya sebenarnya sih mereka memiliki keyakinan bahwa wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca sejarah Nabi atau memuji Nabi atau memukul hadrah dan semisalnya itu adalah sesuatu yang tidak masalah. Ketika belum sampai kepadamu dalil yang membuat hati kamu tenang, karena albirru matma'annat ilaihi nafs. Kata Nabi, kebaikan adalah sesuatu yang membuat hati tenang. Kalau kamu belum tenang, belum nyaman dengan dalil seperti itu, tak masalah. Jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan orang seperti itu. Kenapa kamu tidak mau dipaksa tapi kamu maksa orang lain untuk ikut kepada kamu? Iya. Orang belum tenang, belum mau menerima, belum sampai ke dalam fikirannya ini adalah sesuatu yang benar ataupun sesuatu yang dibolehkan. Kita tidak kata ini sesuatu yang benar. Kita katakan ini sesuatu yang diperbolehkan oleh agama. Sebagaimana agama melarang kita untuk menghalalkan sesuatu yang haram, harusnya kita juga ingat bahwa agama melarang kita untuk mengharamkan sesuatu yang halal. Agama begitu luas, agama begitu mudah, tapi banyak orang mudah sekali mengharamkan ini, mengharamkan itu, mengharamkan ini, mengharamkan itu. Mereka kata tidak boleh menghalalkan sesuatu yang haram, tapi mereka lupa bahwa tak boleh juga mengharamkan sesuatu yang halal. Tapi macam mana pula kalau masing-masing saling membeli gelaran dan sebagainya, yang ini kata sekian, yang ini kata sekian. Menurut antum macam mana, Bib? Iya, pemberian gelar ataupun laqab dan lain sebagainya itu memang sudah ada dari semenjak dahulu ya. Mereka akan menamakan sesuatu dengan nama, tapi Al-Quran melarang wala tanabazu bil alqab. Jangan panggil orang dengan kelompok-kelompok yang membuat mereka semakin merasa terhina atau semisalnya. Itu tidak ada dalam agama dan tidak dibolehkan. Sebagian orang di antara kita ini terkadang mereka, ya, kita sadari bahwa kita ikut satu tapi hilang dari kita ribuan. Saya sering katakan kita faham alif itu satu artinya, tapi hilang dari kita alif itu 1000. Bedanya cuma sukun. Ada alif, ada alf. Alif artinya satu. Kita tahu alimtul alifa wa ghaba annil alfu. Saya tahu satu tapi hilang dari saya ribuan. Saya kata saya nak ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Saya guna thawb sebagaimana Rasulullah SAW gunakan. Saya guna misalnya sunnah Rasulullah SAW, sesuatu yang menutup kepala. Kata Rasulullah SAW, farqu ma bainana wa bainal musyrikin al-amaim al-qalanis. Contoh lagi, saya menggunakan siwak kemana-mana. Gunakan sunnah Rasulullah SAW. Tapi ucapan saya tak dijaga. Saya berbicara buruk tentang sesama muslim. Saya menjelek-jelekkan orang lain. Saya melupakan kebaikan setiap orang. Saya menghasut. Saya membuat orang membenci kelompok tertentu. Saya menjadikan orang saling bermusuhan. Oh, itu banyak sekali sekarang, Bib. Itulah. Terkadang kita fokus ke satu hal. Oke, kamu tengah mengajak orang kepada kebaikan, tapi dengan cara yang salah. Hasilnya salah. Mengajak orang kepada kebaikan dengan cara yang salah, maka hasilnya salah. Maksudnya macam mana, Bib? Maksudnya
kamu inginkan orang lain dalam keadaan kebaikan. Contoh ada anak muda sekarang nih yang lagi stres, yang lagi boring, yang lagi sumpek begitu ya. Ada kalanya dia rajin ibadah, tapi ada kalanya yang namanya manusia naik turun keimanannya. Kemudian kamu tengok dia ini senantiasa sholatnya terlambat, kamu marah kepada dia dengan bahasa kasar. Di saat dia sedang bosan. Kalau di saat dia sedang asik, oke lah. Tapi di saat dia tengah bosan, mendengar nasihat kamu dengan suara lantang dan marah-marah, atau mengejek dia, atau mendatangkan sesuatu yang membuat hatinya jadi terhina, dia akan kata, kamu saja masuk ke dalam, saya tak nak sholat, kamu mau apa? Oh, Kamu malah niat berbalik ke berdakwah. belakang. Karena dia terlambat sholat. Iya. Kamu kata dia munafik, karena dia senantiasa mengakhir-akhirkan sholat. Tapi karena kamu yang berdakwah, justru dia menjadi peninggal sholat. Oh, ini bukan sama macam orang yang kita marah karena kesalahannya, kemudian disalahkan pakaiannya. Iya betul. Akhirnya betul, ditinggalkan pakaiannya. Betul. Contohnya banyak kan Banyak. artis-artis Sama itu. ditinggalkan serupa. tudungnya. Dia kata orang kata aku munafik. Betul. Akhirnya dia mungkin ini lebih baik. Itu macam mana Bib sebenarnya? Itu salahnya kita di media kita, di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang membuat sebagian orang itu malas dengan agama. Karena kalau sudah ikut sedikit agama, kalau tidak diejek atau dikata soleh, orang soleh, wali, orang soleha dan lain sebagainya, sehingga keadaan ini menjadikan mereka semakin jauh dari Allah. Ayolah para guru, para ustadz, para muallim, para pendakwah, dekati siapapun, karena itu dakwah Nabi. Siapapun. Saya katakan jangan pernah salahkan siapapun, tapi salahkan kesalahan orang. Karena setiap orang yang bersalah pasti bisa kembali. Manusia ini tidak ada sifat iri, hasud, dengki. Baru lahir ada ke orang iri dengan orang yang di sebelah? Iya, ada. betul. Tapi yang buat dia seperti itu, lingkungan dia, circle dia, di mana dia tinggal, bersama siapa dia tinggal. Manusia ini semua aslinya baik, tidak ada orang yang jahat. Berarti kita harus fokus macam mana nak bawa orang kepada agama. Kita fokus kepada hasilnya. Hasil. Agaknya kalau kita ajak dia ini bagus ke tidak bagus. Apakah dengan ucapan saya ini justru malah menjadikan dia semakin jauh dari Allah? Boleh jadi. Karena waktunya, time-nya tidak tepat. Atau kata-kata saya kurang bagus. Atau justru malah saya dengan bahasa saya malah boleh menjadikan orang semakin jauh dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Saya inginkan kebenaran, saya inginkan kebaikan, tapi dengan cara yang tidak bagus, mata melotot, suara lantang, sehingga sebagian orang mengira bahwa ini bukan hal yang harus saya ikuti. Justru kamu yang menjadikan Islam gambarannya seperti itu. Baik Bib, terakhir pesanan untuk kami umat akhir zaman. Apa yang kita kena buat, Bib? Adakah kita perlu sibuk urusan ni, sibuk urusan itu, bergaduh dengan orang ini, berdebat dengan orang ini, cerita pasal artis ini, cerita pasal orang tu? Baik. Ada kata-kata yang pernah saya share, saya ingat di saluran, saya cari dulu di saluran di WhatsApp. Kata-kata yang saya ingin sekali sampaikan kepada teman-teman saya, qif inda haddik. Berdirilah di ambang batasmu. Maksud saya adalah sadar diri siapa kamu. Di tempat di mana mimpi dan realita bertemu. Jangan paksa dirimu untuk sama seperti mereka. Karena tiap jiwa berkilau dalam warna yang berbeda. Ada keindahan tersendiri di dalam menerima bahwa tak semua langkah kita harus seiring dengan orang lain. Bila kau paksa dirimu untuk menjadi seperti mereka, mungkin kau akan musnah. Kebahagiaan yang kau miliki sekarang bisa menghilang begitu saja, lenyap tanpa bekas. Meninggalkan jiwa yang gersang. Sadarlah, tidak semua nikmat bisa kau genggam dalam waktu yang sama. Jika kau terlalu keras mengejar bayangan orang lain, akhirnya yang kau kejar tak kau dapat, dan yang ada di tanganmu pun ikut terlepas. Kenali batasmu, ingat ini, kenali batasmu. Terima kekuatanmu yang berbeda. Kita tak perlu menjadi sekuat orang lain, sebab kekuatan sejati ada dalam menerima diri, dalam menjaga keutuhan jiwa dari kehampaan yang membutakan. Maksud saya apa? Maksud saya ucapan Al-Imam Al-Ghazali, "Lau sakata man la yadri laqallal khilaf."
Andai saja orang yang tidak faham di dalam satu masalah tidak ikut berbicara, tentu tidak ada perbedaan pendapat. Kenapa kita semua sekarang ini berbeda pendapat? Karena semua kita tak tahu diri. Kita semua mau jadi ulama. Padahal hidup kita di dalam kekuatan Islam yang lain. Allah berikan kita kelebihan di dalam media. Fokus dakwah kamu kepada media. Cari orang yang paham tentang agama untuk berbicara tentang agama. Allah berikan kepada kamu ilmu kedokteran. Khidmah kepada agama kamu dengan kedokteran yang Allah berikan kepada kamu. Jangan kamu ikut berbicara atau ulama yang fahamnya Al-Quran, Sunnah ikut berbicara tentang kedokteran. Kamu mau berobat sama dia? Kita tidak mau. Oleh karena itu, qif 'inda haddik. Berdiri di ambang batasmu. Saya katakan, saya mondok pesantren di Sukabumi, Darul Habib namanya, 13 tahun. Kemudian saya pergi ke Yaman 4 tahun. Kemudian sampai sekarang saya meneruskan di Indonesia S2, kemudian S3, dan saya masih mengajar di pondok pesantren, dan yang saya bahas selalu ilmu agama, fiqih dan lain sebagainya. Tapi kalau ada orang tanya kepada saya seputar masalah agama, kadang-kadang saya bingung. Jawabnya seperti apa? Saya kena murojaah. Saya kena baca dulu. Sehingga saya yakin akan jawaban saya. Ini tak. Baca Fatihah saya masih belum bagus. Terkadang semua dia mau jawab. Menurut saya, hati-hati. Itu bisa dipertanggungjawabkan. Ini untuk antum yang dah belajar sekitar 17 tahun. 17 tahun itu di pondoknya. Artinya sampai sekarang pengalaman saya masih akan terus belajar. Gitu. Masih takut juga? Masih takut. Abang Kokom tahu, saya kalau orang lain punya hiburan, kalau saya hiburannya apa? Kira-kira apa? Hiburan saya tengok YouTube saya yang lama-lama. Karena saya tengok, wah ini orang kenapa cakap seperti ini? Kenapa cakap seperti ini? Artinya kita belajar daripada pengalaman. Jangan sampai sesuatu yang kamu tulis bisa menjadi malapetaka bagimu. Kamu fokus kepada apa yang kamu punya. Untuk urusan agama kamu tanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu tanya kepada orang yang faham. Kalau kamu tidak faham, jangan ikut berbicara karena bisa jadi itu menjadi malapetaka untuk orang lain dan kamu penyebabnya dan dosa kamu berlipat. Itu tadi pesan saya yang pertama, yaitu apa? Tahu diri, tahu menempatkan diri sehingga tidak ikut-ikutan sehingga kamu selamat. Itu adalah hal yang terpenting untuk kita pegang di akhir zaman. Dan ada sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, nanti di akhir zaman ada fitnah, apa yang harus saya lakukan? Kata Rasulullah SAW, uq'ud fi baitik, duduk saja di rumah kamu, wa aghliq 'alaika babak, dan kamu tutup pintu rumah kamu. Maksudnya apa? Maksudnya seperti yang saya katakan tadi, tahu dirilah. Hal-hal yang seperti itu lebih baik kamu fokus sholat kamu yang sudah jelas. Lebih baik kamu fokus kepada puasa kamu. Lebih baik kamu fokus kepada zakat, haji, bakti kamu pada orang tua yang sudah jelas kewajibannya. Meninggalkan zina, meninggalkan minuman keras yang sudah semua tahu haramnya. Jangan sibuk kepada sesuatu yang tidak ada manfaatnya ataupun tidak ada kaitan dengan kewajiban dan keharaman. Ilmun la yanfa' wa jahlun la yadur. Ilmu kalaupun kita tahu biasa-biasa saja, dan kalaupun kita tidak tahu tidak membahayakan kita. Dia sibuk. Malaikat Jibril sekarang kerjanya apa? Ramai dibincang itu seperti itu. Ada hal-hal yang tiada kaitan dengan kita. Untuk apa? Kamu tahu juga untuk apa? Rukun sholat kamu tak tahu, syarat wudhu kamu tak tahu, kamu pembahasan seperti kamu itu sudah mengetahui semua ilmu. Ayolah, tahu dirilah. Fokus kepada yang kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kamu. Baik, itu dia Masya Allah daripada guru saya, sahabat saya, Dr. Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf. Satu hikmah yang dapat banyak kita pelajari hari ini yang mungkin kita banyak terlepas pandang. Saya ucapkan terima kasih kepada beliau kerana hadir jauh daripada Indonesia sini. Untuk pengetahuan korang, Habib sendiri dia memimpin sebuah pondok di sana, Ribat, di Garut. Sesiapa yang nak menyumbang atau membantu urusan-urusan dakwah beliau, saya akan tinggalkan nombor akaun ataupun link nanti di bahagian komen. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih banyak kerana join pada episod kali ini.
Jangan lupa subscribe, jangan lupa kita akan keluarkan episod-episod yang menarik. Kita keluarkan kisah-kisah orang-orang yang memberi inspirasi dan pengajaran. Sampai jumpa lagi pada episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.